Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama memulai ibadah. Kita siapkan hati kita dengan sukacita di hadirat-Nya. Kita siapkan pikiran kita, kita berdoa selalu minta hikmat sehingga kita diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati. Kami bersyukur di hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk menikmati hadirat Allah yang nyata bagi kami. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu lewat pujian dan penyembahan yang kami panjatkan di hadirat-Mu. Kami percaya dan kami yakin saat kami memuji dengan segenap hati, hadirat Allah nyata di tempat ini. Hadirat-Mu nyata di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan yang sedang beribadah saat ini. Kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan pikiran kami, supaya kami persembahkan yang terbaik di hadapan. Mari Tuhan, nyatakanlah Roh Kudus, urapi kami semua yang melayani di tempat ini. Urapi seluruh sidang jemaat yang sedang menyaksikan ibadah pada saat ini. Terima kasih hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindu. Lawatan-Mu Tuhan yang selalu kami nantikan setiap hari. Terima kasih. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, Yes, amin. selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. katakan Yesus Engkaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Nama-Mu yang selalu kami tinggikan. Namamu ditinggikan. Di atas pujian, Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. hadirat-Mu selalu kami rindukan. Yes, benar, kami merindukan hadirat-Mu setiap hari. Lawatan-Mu Tuhan, Selalu kami nantikan. kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Nama-Mu ditinggikan. Namamu ditinggikan. Di atas pujian, Di atas pujian Kau bersemayam. bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan.
Ya Allah mulia, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah di tempat ini. Yes, Engkau yang bersemayam di atas tahtamu. Kamu yang mulia, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Mari katakan sekali lagi, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, pulihkan hati. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah kami Tuhan, Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lawatlah kami Tuhan, lawatlah Tuhan, kami lawatlah kami Tuhan, lawatlah Tuhan, kami katakan lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Yes, Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu. Yes, amin. Terima kasih, lawat kami ya. Terima kasih ya Tuhan, lawat kami, jamah kami, lawat kami, urapi kami. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat lawat-Mu, buat pengurapan-Mu yang Kau berikan atas kami. Keadaan yang begitu hebat dan dahsyat, Kau melawat kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan hingga saat ini bagi kami. Betapa hati kami bersyukur di hadirat
Engkau selalu melawat kami saat kami berada di hadirat Allah. Saat kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, mari Roh Kudus temani kami terus, pimpin kami di dalam segala sesuatu yang kami hadapi. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami buka ibadah kami pada saat ini. Terima kasih, kami berdoa juga. Saat ini berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia dalam nama Yesus. Berkati negeri Indonesia yang kami kasihi dari Sabang sampai Merauke. Biar kiranya Tuhan melawat Indonesia. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi negeri Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kau berkati pemimpin kami, Presiden Joko Widodo bersama Wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan. Biar kiranya kuasa Allah memberikan hikmat dan akal budi serta marifat yang besar dalam menangani setiap kasus, dalam menangani setiap masalah persoalan bangsa dan negara ini. Hikmat Allah melimpah atasnya. Kami juga berdoa khusus buat Menteri Kesehatan. Engkau memberikan hikmat yang luar biasa di dalam menangani COVID saat ini Tuhan. Dan kami percaya hikmat Allah melimpah atasnya, atas hamba-Mu dalam nama Yesus. Para Menteri Kabinet Kerja, biar kira melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang penuh dengan hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan pengurapan khusus bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja yang akan memulai di bulan Juni yang akan datang. Biar kiranya mereka dapat mempersiapkan penuh dengan hikmat dari Tuhan. Para gembala diberikan hikmat dari Allah. Biar kiranya apa yang harus mereka kerjakan di dalam membuka ibadah. Saat pemerintah mengizinkan membuka kembali ibadah-ibadah yang terjadi bagi negeri kami di seluruh pelosok Indonesia, hikmat Allah melimpah atas mereka. Juga seluruh sidang jemaat-Mu, jemaat Tuhan yang mempunyai iman percaya kepada Kristus dapat mempersiapkan penuh dengan hikmat dari Allah. Apa yang harus dikerjakannya, ketelitian Tuhan berikan bagi mereka semua, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami siap bersuka cita, kami naikkan syukur di hadirat Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersuka cita di hadirat-Nya. Kunaikan syukur. Haleluya. Yes. Amin. Kasih-Mu yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kami dan selamatkan juga pulihkan kami. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan selamatkan dan pulihkan. Kunaikan syukur, kunaikan syukur. Tinggikan nama-Mu selalu, muliakan Tuhan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang tahu hidupnya untuk Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu. Haleluya. Yes, amin. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku dan akan berhatiku. Tinggikan nama-Mu selalu, muliakan Tuhan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang tahu hidupnya untuk Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu. Yes, amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang tahu hidupnya untuk Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur di hadirat-Mu. Haleluya. Katakan kunaikan syukur.
tinggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu akan berhenti. Tinggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Katakan sekali lagi, takkan akan berhenti. Tinggikan namamu selalu, muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu, hidup yang kau beri hanya untukmu, hidup yang kau beri hanya untukmu. Yes, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat rekening yang akan ditampilkan, bisa memberikan lewat transfer persembahan kita. Juga untuk perpuluhan jangan lupa. Kita berikan persembahan dengan sukacita. Mulai ketik, buka rekening, lewat handphone, langsung transfer. Oke, mari kita berikan dengan sukacita di hadirat Allah. Haleluya. Katakan ku takkan berhenti memuji Tuhan. Takkan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu akan berhenti. Tinggikan namamu selalu, muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu, hidup yang kau beri hanya untukmu, hidup yang kau beri hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betapa hati kami bersyukur buat setiap keadaan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai rancangan yang begitu indah, yang begitu besar di dalam segala sesuatu yang kami lewati Tuhan. Masalah persoalan yang kami hadapi mendatangkan kebaikan, memproses kehidupan kami supaya kami lebih berkenan di hadapan Allah. Berikan kami hikmat dan akal budi saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau lawat, Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Allah. Biar kiranya kami buka hati lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yes, amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Kami bersyukur di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau hiasi kehidupan, hiasi kehidupanku
Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat kami naikkan syukur. Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Buat kasih setiamu yang Kau berikan bagi kami saat ini. Kami bersyukur kepada-Nya. Yes. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Aku ada. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Aku hidup Tuhan. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih. Yes, amen. Yesus, Engkau sangat baik. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, karena Engkaulah pemilik dari kehidupan. Hari ini seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, biarlah disentuh oleh Roh Kudus satu persatu, baik orang-orang dewasa, anak-anak muda, bahkan anak-anak. Biarlah Roh Kudus menyentuh, sentuh Roh Kudus, jamah kami. Yes. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh kuasa untuk memampukan kami menghadapi seluruh kehidupan yang sedang kami hadapi hari ini. Bahkan lebih jauh Tuhan, kami akan mendengarkan firman, kami teduhkan hati kami. Biarlah Engkau berfirman buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tapi juga hari ini, di hari Minggu ini hari yang spesial. Bapak Ibu tahu yang spesial hari ini? Bahwa bertepatan sebenarnya hari Minggu yang kita rayakan hari ini, di mana kita beribadah adalah hari raya pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya, dan itulah janji Tuhan Yesus Kristus buat kita. Ada sebuah, sebelum saya sampaikan khotbah ini, Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang sangat menarik yang terus didengungkan di masa-masa pencurahan Roh Kudus.
yang dikarang oleh seorang hamba Tuhan yang liriknya mungkin Bapak Ibu boleh ikut bersama saya lagu ini. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Waktu Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan akan mengirimkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Waktu Yesus naik ke surga, Dia berjanji mengutus satu pribadi yang namanya Roh Kudus untuk memenuhi setiap orang percaya. Bahkan kalau saudara perhatikan ayat yang saya baca hari ini di Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna, garis bawahi, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Garis bawahi kalimat adalah lebih berguna, adalah lebih baik kalau Yesus pergi dari dunia ini. Sebuah pertanyaan singkat mungkin sederhana hari ini buat kita semua. Kenapa lebih berguna? Kenapa lebih penting Yesus meninggalkan murid-murid atau kita? Bukankah Yesus Tuhan bisa lakukan banyak hal? Bukankah Yesus Tuhan, Dia bisa mengubah segala hal? Bahkan Dia mengerjakan pekerjaan Bapa sempurna. Tapi Yesus berkata adalah lebih berguna kalau aku pergi meninggalkan kamu. Kita cek di Alkitab Bapak Ibu, kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus ternyata sangat beralasan, sangat tepat dan sangat bermakna kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika Roh Kudus turun atas orang-orang percaya, maka ada hal yang terjadi yang lebih dahsyat. Katakan amin. Ya, kita akan lihat pertama saudara-saudara. Hal yang pertama, saya tidak sampaikan banyak hal, tapi kita lihat yang pertama, apa yang terjadi kalau Roh Kudus turun atas kita. Yang pertama adalah kita akan masuk dalam fase kehidupan yang baru. Apa itu saudara-saudara? Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ini yang pertama yang kita bisa renungkan hari ini. Kalau Roh Kudus turun atas kita dan memenuhi kita, maka yang pertama saya sampaikan adalah kita akan masuk dalam kehidupan yang baru. Yang dikatakan Alkitab, hidup dalam kekudusan seperti harapan Bapa. Hendaklah kamu kudus sama seperti aku adalah kudus. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Perhatikan Yohanes 16 ayat yang ke-8 saya bacakan. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Garis bawahi di situ menginsafkan. Kalau dalam bahasa yang berbeda atau bahasa Yunani dipakai kata elenko. Apa artinya ini saudara? Arti elenko di situ menginsafkan artinya menegur kita, mengoreksi, bahkan menghardik. Jadi waktu Yesus naik, Roh Kudus turun atas kita, maka dikatakan di sini Roh Kudus akan menghardik, akan menegur, akan mengoreksi dosa yang masih diam di dalam hidup kita. Amin. Makanya Yesus berkata lebih berguna. Percayalah Bapak Ibu, seseorang tidak akan mampu keluar dari dosa. Sudah percaya? Ya.
Tidak bisa. Bahkan ada banyak orang Kristen frustrasi namanya. Kalau saya di beberapa khotbah saya suka sampaikan, banyak sekali anak-anak Tuhan frustrasi dalam hidup ini seperti lagu dangdut, jatuh bangun. Hari ini tobat, besok komat. Bahkan ada yang kita sebut Kristen tomat, Minggu tobat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu komat. Agak aneh kan kekristenan seperti ini. Ini membuktikan bahwa manusia, bahwa kekuatan kita tidak bisa menghadapi kekuatan dosa yang sedang menghancurkan kehidupan setiap orang. Tapi di sini jadi berita baik, saudara-saudara, buat kita. Dikatakan kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Dia akan menghardik, maka Dia akan mengoreksi, Dia akan menuntun kita untuk keluar dari dosa itu, sehingga setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menang atas dosa. Katakan amin. Mari sidang jemaat Tuhan yang beribadah hari ini katakan, saya menang atas dosa karena Roh Kudus hidup di dalamku. Yes. Bapak Ibu, lebih lanjut saya sampaikan masih bagian pertama. Bapak sebenarnya waktu kita dipanggil punya standar yang diharapkan Bapak, betul ya? Jadi bukan sekedar dipanggil jadi orang Kristen dibiarkan. Sama seperti seorang bos di perusahaan, kalau dia merekrut seorang karyawan, maka ada harapan, ada ekspektasi untuk karyawan mengerjakan sesuatu. Dalam dunia ini juga ada target-target. Keluarga punya target, setiap orang punya target. Gembala sidang punya target buat jemaat, pebisnis juga punya target. Saya percaya Bapak juga punya target buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Apa targetnya Bapak Ibu? Saya sampaikan sederhana saja, target Bapak sebenarnya dalam diri kita ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus, bahkan ketika terima Roh Kudus dalam hidup kita, targetnya adalah supaya kita punya pola hidup seperti Yesus yang berbeda dari dunia ini. Katakan amin. Berbeda, saudara, bukan sama. Tapi kalau saudara renungkan Alkitab, isi Alkitab, hanya dengan bagian pertama ini kita bisa lakukan itu. Hanya dengan Roh Kudus turun atas kita, maka kita bisa melakukan semua atau mencapai target Bapa. Karena Roh Kudus menginsafkan setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagian pertama, mari kita kerjasama dengan Roh Kudus. Terima Roh Kudus, mari kita sepaham dengan Roh Kudus, dan mari kita berjalan di dalam Roh Kudus. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya ketika Roh Kudus masuk di dalam hidupnya atau menguasai hidupnya? Yang kedua adalah kita akan masuk dalam sebuah hubungan yang sangat spesial. Amin. Ini yang kedua. Maka setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan Bapaknya bukan sekedar hubungan, tapi ada hubungan yang sangat spesial. Itu hanya bisa dikerjakan ketika Roh Kudus turun atas kita. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan Roma 8 ayat 9, saya sampaikan Roma 8 ayat 9. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Wow. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh yang kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kata diam di sini Bapak Ibu, Roh Kudus diam di dalam hidup kita, dipakai kata oikeo dalam bahasa Yunani, yang nanti turunannya adalah oikos.
berbeda itu duel, itu dwelling, terus diam, tinggal bersama-sama. Bukan hanya jadi ketika Roh Kudus turun atas kita, bukan di samping, bukan di atas, bukan di mana-mana, tapi dikatakan serumah, membangun sebuah hubungan yang sangat harmonis, dan tubuh kita inilah rumahnya. Katakan amin. Lebih lanjut, kalau kalimat ini diturunkan adalah, maka muncul satu kata yang juga di perjanjian lama suka disampaikan mengenai Henok dan yang lain adalah kita bergaul karib dengan Tuhan. Itu bisa dilakukan ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, saudara-saudara. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tinggal. Tadi saya sampaikan, menginap satu rumah dengan kita, punya hubungan yang sangat harmonis di dalamnya. Dan Bapak Ibu yang memahami kalimat yang saya sampaikan ini tentu akan merindukan Roh Kudus turun atas kita. Bapak Ibu yang belum dibaptis Roh Kudus hari ini, dalam sesi yang saya sampaikan ini, boleh saudara berdiam diri sejenak, angkat tangan saudara. Buat Bapak Ibu yang di rumah hari ini, yang mungkin masih belum menerima Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus, hari ini boleh angkat tanganmu. Yes, saya akan berdoa buat saudara hari ini. Bapa, janjimu sudah diberikan buat setiap kami, di mana Roh Kudus akan turun memenuhi setiap orang-orang percaya. Penuhilah setiap orang-orang yang mengangkat tangan hari ini, yaitu jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Terima Roh Kudusnya, terima. Teduhkan hatimu, terima Roh Kudusnya hari ini. Dalam nama Yesus, saya izinkan sejenak saudara berdoa dari hatimu yang paling dalam untuk Roh Kudus, untuk Tuhan hari ini. Angkat hatimu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, izinkan Dia berkuasa melakukan sesuatu. Dia akan tinggal di dalammu, dan Dia akan membangun hubungan yang harmonis di dalam hidup, mulai hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh buka mata saudara-saudara. Lebih lanjut saudara-saudara, hubungan yang spesial akan melahirkan pengenalan yang tepat akan Tuhan. Sama seperti suami istri, semakin dalam hubungannya maka istrinya akan mengenal suaminya. Betul nggak? Kalau mungkin di antara Bapak Ibu yang dengar khotbah ini di rumah, coba tanya sebelahnya, coba tanya suaminya. Bilang begini yang istri-istri, Pak kenal saya. Atau sebaliknya bertanya, saya kasih waktu mungkin beberapa saat saudara, boleh tanya dulu. Iya, jangan-jangan nggak kenal. Yang bahayanya kalau suami kenal istri orang, tahu seleranya. Pas di kantor ngajaknya bakso. Oh, kok kamu ngajak saya bakso? Ya saya kan tahu kamu seleranya bakso. Giliran pulang ke rumah, nah coba. Suami nggak pernah tawarin sesuatu sama istrinya bingung ya kan? Nanya dia, kenapa ya suami saya nggak pernah ngajak? Jangan-jangan suaminya nggak tahu selera istrinya mau makan apa. Setiap belanja baju nggak pernah suaminya memberikan masukan. Kenapa saudara? Mungkin juga yang nggak tertarik, nggak kenal juga sifat istrinya seperti apa. Atau sebaliknya juga kan? Jangan-jangan istri-istri juga tidak kenal sama suaminya. Tapi kalau saudara lihat di sini, hubungan yang spesial bersama Roh Kudus akan memunculkan pengenalan yang sempurna akan Tuhan. Katakan yes. Seseorang bisa mengenal Bapa, seseorang bisa mengenal rencana Tuhan dalam dirinya ketika Roh Kudus turun dan memenuhi hidupnya dan bergaul dengan Roh Kudus. Mustahil orang-orang dunia bisa mengenal Tuhan.
secara otomatis dia akan mengenal siapa Tuhan yang dipercaya. Hubungan yang spesial akan menghasilkan pengertian yang benar akan semua rencana Tuhan dalam diri kita. Katakan yes. Termasuk salah satu saya adalah berkat misalkan. Saya punya durian nih. Pak Ibu, saya punya durian nih. Kalau di kampung saya bilang durian. Kalau di Jakarta bilang durian. Kalau saya ibaratkan, saya contohin nih Bapak Ibu, ini contoh doang nih. Kalau saya ibaratkan saya ngasih kepada si A misalkan, tapi dengan jarak 5 meter nih, saya mundur 5 meter ke depan sana, terus saya suruh dia berdiri di jarak 5 meter, terus saya lempar tuh durian. Apa yang terjadi? Coba, kalau duriannya pecah, nggak bisa ditangkap, orangnya babak belur. Karena coba aja di rumah, nanti anak-anak berdiri itu suaminya atau anak lempar, apa yang nangkap. Tapi jangan dilakukan juga, bahaya. Tapi coba, saya punya durian, malah lebih besar nih, durinya masih tajam. Tapi saya bilang begini sama si ayam tadi, kamu dekat ke saya. Bahkan bukan cuma 1 meter gitu. Mungkin 30 cm. Itu saya kasih buat dia, nih buat kamu, bawa kamu. Saya mau tanya, itu durian kira-kira melukai? Enggak. Itu jadi berkah. Harusnya sama kayak begini, saudara. Mengetahui rencana Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Punya hubungan yang sangat dekat, punya hubungan yang spesial. Itu sebabnya Yesus berkata, adalah lebih berguna kalau aku naik ke surga. Coba kalau Roh Kudus turun atas kita, maka Roh Kudus akan membangun hubungan yang spesial tentu dalam diri kita. Wow. Jadi jangan cuma hobi bergereja saudara, tapi pahami hal ini. Bukan hanya bertuhan doang, tapi pahami. Bukan sekedar Kristen, tapi pahami ini saudara. Yang terakhir saudara, saya sampaikan, apa yang terjadi kalau Roh Kudus turun atas kita? Yang terakhir adalah supaya kita dimampukan menjadi saksi Kristus. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ayat yang sangat populer itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Amin. Yes. Dikatakan di sana, saya tidak perlu bacakan, tapi dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan berkuasa dan menjadi saksi Kristus bahkan sampai ke ujung dunia. Wow, keren, sangat keren. Banyak orang sekarang ini takut bersaksi. Banyak orang hari-hari ini takut bertuhan Yesus Kristus. Ada seorang yang saya kenal, dia rekan-rekannya yang beda agama. Di kantor, waktu saya ngobrol sama beliau, di kantor di mana dia berkantor, orang-orang yang beda agama. Sampai dia abu-abu. Setiap orang tanya, apa agamamu? Enggak, saya nggak beragama. Padahal dia rajin ke gereja. Waktu temannya tanya, ajakin dong, kok nggak pernah lihat berdoa? Ini kisah nyata saudara. Selalu dia bilang begini, udahlah, lo punya Tuhan, gue punya Tuhan, dah, lo nggak usah bahas. Malu saudara. Tapi dikatakan begini, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka ada dunamos, ada kekuatan, ada kuasa yang memampukan kita untuk jadi saksi Kristus. Amin. Emang kita nggak bisa. Siapa sih kita bisa menyaksikan? Jangankan kita, murid-murid saja, sebut saja Petrus, sebut saja Yohanes, sebut saja Andreas, orang-orang yang gagah perkasa, yang bersama Yesus selama 3,5 tahun. Waktu Yesus Kristus diadili, mereka semua menghilang. Apalagi kita. Tapi dikatakan Yesus Kristus, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka ada kuasa yang memampukan kita untuk bisa bersaksi bagi orang lain. Amin. Lebih lanjut saya sampaikan singkat nih saudara. Saya akan bacakan buat kita di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus
seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, kata Paulus. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Garis bawahi dikatakan kami utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu, Bapa menasihati kamu, kata Paulus, melalui kami utusan. Nih saudara, Roh Kudus turun atas hidup kita. Perhatikan saudara, dikatakan di sini ayat ini berkata, waktu Yesus naik, maka dikatakan tongkat estafet, pendelegasian tugas akan terlaksana dengan sempurna, katakan Yesus. Ya, mungkin karena kita juga ibadah secara online, jadi tidak bisa dijelaskan secara rinci. Mungkin suatu saat kita akan bincang-bincang mengenai hal ini. Tapi intinya nomor 3 adalah kalau Roh Kudus turun atas kita, maka ada kuasa yang membuat kita berani untuk bersaksi. Jangankan bersaksi, bahkan rela mati untuk Tuhan. Bapak Ibu, pandang sekelilingmu hari ini, lihat tetanggamu kiri kanan, depan belakang. Udah lihat? Udah ingat nama-namanya? Lihat teman-teman kantormu. Lihat sekarang dalam COVID-19 sekarang, banyak sekali orang berseru, berteriak, minta tolong tentang juru selamat. Dibutuhkan pribadi yang maju ke sana. Saya percaya tanpa Roh Kudus aman. Tapi pastikan hari ini ketika Bapak Ibu dengar khotbah ini dan terima Roh Kudus, saya percaya selesai ibadah kita hari ini, Tuhan akan gerakkan melalui Roh Kudusnya. Kita akan temui orang lain, doakan orang lain, bahkan kita akan bersaksi bahwa Kristus juru selamat, bersaksi bahwa Kristus jaminan bagi setiap orang yang ada di dunia. Kalau saya pengalaman sedikit saja menutup khotbah saya hari ini, saudara. Si pengalaman dengan kondisi yang sekarang ini, justru banyak orang dikuatkan. Ada seorang Muslim yang ya bisa dibilang sahabat juga, pasti sering ngobrol, berkata begini, saya pusing hari-hari ini karena memang kondisi udah parah, saya tidak punya apa-apa, bahkan anak saya juga udah sakit, tidak punya duit dan lain-lain. Tapi bayangkan ya, dalam kondisi sedemikian kita juga sama nih, mengalami hal yang sangat ya buruk kalau bahasa secara ekonomi. Tapi tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan untuk bersaksi buat dia dengan tegas. Saya katakan sebelum segala sesuatu berakhir, terima juru selamat. Coba bayangkan, itu spontan loh Bapak. Itu spontan itu keluar. Terima juru selamat. Itu ada Roh Kudus yang mendorong. Selama ini ya mungkin bingung kita bersaksi. Tapi kalau Roh Kudus turun kita, saya katakan begini, boleh kamu terima juru selamat. Jadi apapun kondisi yang ke depan, saya percaya kamu akan diselamatkan. Kamu akan bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya. Dan dengan keadaan yang sekarang, ternyata banyak orang yang mau mencari Tuhan yang sungguh-sungguh, mencari Tuhan yang sebenarnya. Tugas kita masing-masing. Amin. Ya, tugas kita masing-masing, saudara-saudara. Jadi jangan lupa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk memahami hal ini. Saya simpulkan khotbah saya hari ini, saudara. Sebagai orang percaya, mari kita merindukan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berbuat sesuai kehendak Bapa. Roh Kudus akan memampukan kita hidup dalam pertobatan sejati, dalam kekudusan. Karena bersama Roh Kudus kita bisa menghardik setiap dosa yang mencoba menghancurkan hidup kita. Bersama Roh Kudus kita dimampukan hidup, bahkan menghidupi kebenaran ilahi dan berfungsi dalam hidup ini, menjadi saksi. Mari kita berdoa, teduhkan hatinya sebentar, dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sudah mendengar firman.
dengan waktu yang sangat terbatas. Tapi mungkin ada hal yang Tuhan bicarakan dengan hati jemaat Tuhan hari ini yang mendengarkan. Hari ini kami menyerahkan segalanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan, biarlah Roh Kudus berkuasa atas hidup jemaat Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dan lakukanlah Roh Kudus apa yang Roh Kudus mau lakukan buat seluruh jemaat Tuhan hari ini. Di tengah kondisi yang sedang tidak baik hari ini kami beribadah, tapi kami tetap punya hubungan yang spesial karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah dipermuliakan, Kaulah diagungkan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih kepada Pendeta Eben Margo yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Saudara, rindukanlah saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang saudara belum pernah alami. Ada 3 hal tadi disampaikan. Mengapa kehadiran Roh Kudus lebih berguna bagi kita? It is for your good. Firman Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab apa? Karena kita akan masuk dalam fase kehidupan yang baru, yaitu hidup kudus. Saudara, tanpa campur tangan Roh Kudus kita nggak bisa hidup kudus. Yang kedua, kita masuk dalam hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Saudara yang pernah mengalami baptisan Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus, saudara mengerti akan hal ini. Betapa hubungan yang istimewa itu kita alami. Keindahan, sedikit dari keindahan surgawi kita nikmati. Keintiman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita dimampukan untuk menjadi saksi. Saudara, ketika kita bertemu dengan orang, Roh Kudus akan mengajar kepada kita apa yang harus kita katakan. Lukas 12 ayat 12. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan, Roh Kudus yang menaruh perkataan di dalam mulut kita. Sebab itu saya mengimbau, mari kita rindukan, minta sama Tuhan pembaptis dengan Roh. Tuhan, baptislah aku dengan Roh. Untuk saudara dibaptis dengan Roh Kudus, nggak perlu orang lain, saudara. Saudara hanya berurusan langsung dengan Sang Pembaptis itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saudara dibaptis air, saudara ada pendeta yang membaptis saudara. Tetapi untuk saudara dibaptis dengan Roh Kudus, hanya diperlukan hati yang rindu. Saudara datang kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, aku perlu urapanmu, aku perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, terima kasih Pak Ivan sekali lagi. Kiranya Tuhan memberkati Pak Ivan beserta keluarga. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Kiranya Pentakosta bukan hanya sekedar hari raya, tapi merupakan satu pengalaman pribadi saudara. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ucapkan kepada sebelah kiri kananmu, katakan, miliki kerinduan hati untuk dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Katakan kepada Tuhan,
dengan kuat kuasa-Mu. Karena ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Saat ini ada banyak jiwa yang menuju kebinasaan dan membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Sebab itu, berikan kami kuasa untuk jadi saksi-Mu Tuhan. Sebab itu urapi kami, penuhi kami, perlengkapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Di tengah-tengah dunia yang gelap, kami datang membawa terang Kristus bagi mereka. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian, kami datang membawa kasih Kristus bagi mereka. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perpecahan, kami datang membawa damai Kristus bagi mereka. Sebab itu Tuhan, urapi kami, beri kami kuasa untuk jadi saksi. Engkau jawab lawan setiap pribadi saat ini. Di dalam nama Yesus, lawanan Tuhan mengalir kepada setiap pribadi yang saat ini mendengar siaran ini. Dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan ingin melawat engkau. Tuhan ingin melawat engkau. Buka hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu lawatan-Mu. Tuhan, aku perlu jamahan-Mu. Aku perlu kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu membalut setiap kami. Kasih-Mu melawat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Kau mengasihi bangsa ini. Kau mengasihi bangsa kami Indonesia. Sebab itu ya Bapa, nyatakanlah, berilah kesempatan untuk setiap kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Biarkan kami menikmati keindahan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam setiap hati kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Para jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, dengarkan firman Tuhan ini yang berlaku bagimu. Jika kau sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapanmu kepada Tuhan. Karena engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Sebab itu, angkat hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah berkat rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pendampingan, penghiburan dari Roh Kudus, kiranya selalu menyertai kita sebagai utusan-utusan Kristus dimanapun kita berada, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari kita berkata
Amin. Haleluya. Rencana